Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh kegelapan. Sebuah cerita tentang dosa, kutukan, dan tangisan bayi yang tak pernah lahir. Cerita ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, desa bernama Kedung Jati. Sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan bambu yang rapat, sawah luas yang sunyi, dan sungai hitam yang selalu bergemuruh di malam hari. Di desa ini, ada sebuah kepercayaan yang dijunjung tinggi. Setiap bayi lahir, ari-arinya harus dikubur dengan baik, diberi penerangan, ditaburi bunga, dan dibacakan doa. Jika tidak, dipercaya akan ada bencana, gangguan gaib, bahkan kutukan yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Di desa itu, tinggallah seorang perempuan bernama Sari, usianya baru 30 tahun, cantik, namun hidupnya penuh gosip. Sudah beberapa kali ia hamil, namun setiap kali ia sengaja menggugurkan kandungannya. Ada yang bilang karena ia punya hubungan gelap. Ada yang bilang ia hanya tak mau terikat tanggung jawab. Ibunya, Mbah Karti, sering menasehati dengan suara bergetar. "Anakku, dosa membuang darah dagingmu sendiri akan ditagih suatu saat nanti. Ari-ari itu bukan benda mati, dia saudara bayi. Penjaganya jangan kau remehkan." Tapi Sari hanya tersenyum sinis, tertawa kecil, seolah tidak percaya. Suatu malam, ia datang ke rumah seorang dukun tua, Mbah Wiryo, untuk bertanya soal nasib. Mbah Wiryo hanya menatap perutnya, lalu berkata pelan, tapi penuh ancaman, "Kalau kau ulangi lagi, kau tidak akan melahirkan bayi, kau akan melahirkan kutukan." Ucapan itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Namun Sari tetap mengabaikannya. Beberapa bulan kemudian, ia hamil lagi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Perutnya membesar lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap malam terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumahnya. Bau amis darah sering memenuhi kamar, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalam rahimnya. Tetangga terdekat, Bu Minah, pernah bersumpah melihat bayangan kecil berlari di depan jendela rumah Sari. Padahal malam itu bulan purnama terang benderang. Ibunya sendiri, Mbah Karti, pernah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang Sari, menatap perutnya sambil tersenyum. Senyum yang menyeramkan, seperti menunggu sesuatu keluar dari tubuhnya. Hari itu akhirnya tiba, malam persalinan. Orang-orang kampung berdatangan untuk membantu. Dukun beranak, Mbah Tumirah, memimpin prosesnya. Namun begitu waktunya tiba, bukan bayi yang keluar. Yang lahir hanyalah segumpal ari-ari besar, basah, berlumuran darah, dengan bau busuk menyengat. Lampu minyak tiba-tiba bergetar. Suara lolongan anjing menggema di kejauhan. Mbah Tumirah menjerit lirih, "Ya Gusti, ini bukan kelahiran manusia, ini kutukan." Sejak malam itu, rumah Sari berubah menjadi sarang teror. Setiap tengah malam, suara tangisan bayi terdengar jelas. Kadang di kamar, kadang di dapur, kadang dari bawah kolong rumah. Sari sering melihat bayangan anak kecil berlari-lari di halaman, meski tak ada siapapun.
perabot rumah bergetar sendiri, kendi jatuh, pintu terbuka, kursi bergeser, dan yang paling mengerikan, Sari sering kerasukan, tubuhnya gemetar, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara bayi yang parau. "Kenapa ibu buang aku? Kenapa ibu tidak mau aku lahir? Aku ingin ibu." Teror itu tidak hanya berhenti pada Sari. Warga desa pun ikut merasakannya. Bu Minah pernah mendengar suara bayi menangis di dapurnya, padahal ia tinggal sendirian. Seorang anak kecil bernama Darto tiba-tiba kerasukan, berteriak-teriak, "Aku ingin ibu. Aku kedinginan di tanah basah. Ambil aku, Bu." Pada malam Jumat, beberapa orang yang lewat pematang sawah melihat sosok perempuan berjalan, menggendong sesuatu yang menggumpal. Ari-ari berdarah, meneteskan cairan merah di tanah. Desa Kedung Jati diliputi ketakutan. Orang-orang tak lagi berani keluar malam, dan di rumah Sari, gangguan semakin menjadi-jadi. Beberapa minggu kemudian, pagi buta, Sari ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, matanya melotot ketakutan. Di samping jenazahnya, ada gumpalan ari-ari kering, menempel di perutnya, seolah menyatu dengan tubuhnya. Orang-orang percaya, janin-janin yang pernah ia gugurkan kembali menagih nyawa ibunya melalui kutukan hamil ari-ari. Setelah pemakamannya, rumah Sari dibiarkan kosong, namun teror itu tidak berhenti. Orang yang lewat depan rumahnya mencium bau amis darah. Ada yang mendengar suara bayi menangis dari dalam. Bahkan beberapa orang melihat bayangan perempuan berjalan di teras, menggendong sesuatu yang menggumpal, basah, meneteskan darah. Sejak saat itu, warga desa Kedung Jati percaya hamil ari-ari adalah kutukan paling mengerikan, sebuah balasan bagi perempuan yang menolak takdirnya sebagai ibu. Jadi, jika suatu malam kalian melewati rumah kosong di desa terpencil dan mendengar suara bayi menangis, jangan pernah menoleh, karena mungkin itu bukan suara bayi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian agar saya bisa terus menghadirkan cerita horor lain untuk kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan selamat malam.